Jemaat dijemput berdiri. Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan juga kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah dalam talian. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Mereka berkata kepada saya, Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita naikkan syukur buat Tuhan kita. Amin. Yesus, biar kami terus menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan.
hanya untuk-Mu. Haleluya Yesus. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari takhta kemuliaan ke palungan yang kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus dia dikorbankan. Fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya tak bertekuk, tak sinar. Oleh darah dan namanya, di dalam Dia ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Haleluya Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan di tempat ini. Lawat setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus.
Jamah setiap hati kami ya Roh Kudus. Selidiki setiap hati kami saat ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami rindu pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Oh Roh Kudus, datanglah. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bersama, Allah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu,
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih ya Yesusku. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami percaya pada hari ini Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami, Engkau sentuh setiap hati kami ya Tuhan, agar kami mendengar apa yang Engkau katakan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Berbicaralah setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Nya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya mari kita katakan bersama. Amin. Dua hari ini, Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengurapi Yesus pada baptisannya dengan Roh Kudus dan menyatakannya sebagai anak yang Engkau kasihi. Ilhamilah kami yang sudah menjadi anak-anak-Mu karena lahir daripada air dan Roh, untuk menyerahkan hidup kami kepada pelayanan-Mu, supaya kami bersukacita karena dipanggil anak-anak Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dijemput duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 hingga 47. Kisah para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat, banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dijemput berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 28 ayat 16 hingga ayat 20. Semua Dan kepada Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Inilah Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih peluang yang Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati hidup kami di tahun yang baru ini, minggu yang kedua. Dan kami percaya di hadapan kami pasti ada banyak cabaran, tetapi kami tahu satu perkara, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengutus Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan, sehingga apapun pergumulan dan persoalan dalam hidup kami pasti dapat menanganinya karena Tuhan yang memampukan kami. Sementara kami mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan hati kami bagaikan tanah yang subur siap menerima benih firman Tuhan ditaburkan, sehingga benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Iman kami dikuatkan dan diteguhkan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk, dan hari ini kita akan meneruskan siri khotbah yang kita ambil dalam kitab Kisah Para Rasul. Pada minggu lalu kita bercakap tentang kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 3 perkara yang disentuh. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah janji Yesus. Janji Bapa yang akan dicurahkan kepada orang percaya, dan Yesus memerintahkan mereka supaya jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka berada di sana pada hari Pentakosta, mereka berkumpul bersama-sama, Roh Tuhan
Roh Kudus dicurahkan karena mereka taat kepada perintah Tuhan, tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka berkumpul di sana sehingga janji Bapa itu ditunaikan. Dan Roh Kudus itu diberikan gunanya untuk bersaksi. Karena pada waktu itu mereka, murid-murid Tuhan Yesus, mereka apabila berkumpul bersama, mereka dalam keadaan yang takut. Mereka menutup rapat-rapat pintu dan tingkap karena mereka sedang dalam ketakutan karena peristiwa Yesus yang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Mereka takut pada penguasa. Tetapi setelah Roh Kudus diberikan kepada mereka, mereka menjadi berani. Sehingga dalam pasal yang dalam pembacaan sebentar tadi, ayat yang ke-37, ayat sebelumnya itu bercakap tentang Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berdiri dan berkhotbah. Dia menceritakan kepada orang-orang Yahudi, karena pada hari itu mereka datang ke Yerusalem karena ada perayaan besar, Pentakosta. Dan Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu. Ada orang mengatakan, kenapa orang ini bercakap dalam bahasa ibunda kita? Mereka orang Yahudi, tapi mereka tinggal di serata tempat di Asia. Di tempat mereka tinggal itu, mereka ada bahasa ibunda mereka selain bahasa Ibrani, Aram. Dan apabila mereka mendengar orang-orang itu bercakap dalam bahasa roh, bahasa lidah, mereka heran dan takjub. Kemudian Petrus berdiri dan berkhotbah, dan hari itu dikatakan kira-kira 3.000 orang bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka itu dibaptis dan janji bahwa Tuhan akan mengampuni dosa mereka dan kurnia Roh Kudus itu diberikan kepada mereka. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pengaruh Roh Kudus. Pengaruh Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang akan kita kongsikan di sini. Yang pertama, bertekun dalam firman. Mari mengatakan bersama dengan saya, bertekun dalam firman. Nah, kalau kita melihat di sini setelah mereka menjadi percaya, kita melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan orang yang baru percaya ini. Sehingga kehidupan mereka itu tidak sama dengan kehidupan mereka sebelumnya. Terutamanya kalau murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus dalam ketakutan. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus itu mereka menjadi orang yang berani. Bahkan orang-orang Yahudi di sini yang menjadi jemaah pertama, kita melihat cara hidup mereka itu sangat luar biasa. Dalam ayat yang ke-42 dikatakan mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajar rasul artinya firman Tuhan. Mereka bertekun mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi mereka juga melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang dikatakan bertekun. Bukan bertekun mendengar saja kemudian melupakan. Itu bukan bertekun. Tetapi bertekun dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ini yang dimaksudkan dengan bertekun. Nah, kalau kita melihat Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27, Yesus berkhotbah di bukit, di sebuah bukit, ada beberapa khotbah yang disampaikan, dan di akhir khotbah itu Yesus mengatakan mencabar para pendengarnya. Dalam ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Perhatikan, setiap orang yang mendengar dan bukan hanya berhenti sampai di situ saja. Yesus mengatakan dan melakukannya. Itu disamakan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas
batu. Ada banjir, ada angin yang kuat, tetapi karena dasarnya adalah batu yang kokoh, rumah itu tidak musnah. Tapi Yesus mengatakan, tetapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dengar tapi tidak berbuat apa-apa, seperti orang yang bodoh, kata Tuhan Yesus, mendirikan rumahnya di atas pasir dasarnya tidak kokoh. Apabila angin ribut, banjir melanda rumah itu, Yesus mengatakan, hebatlah kerusakan rumah itu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus, jemaah yang pertama di sini kita melihat bagaimana kerinduan mereka terhadap firman Tuhan itu. Mereka dikatakan bertekun, mereka dengar dan mereka lakukan. Mentaati firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Berapa kali kita mendengar firman Tuhan? Itu bagus juga mendengar firman Tuhan. Berkali-kali itu bagus. Tapi persoalan yang lebih penting, berapa banyak kali kita mentaati firman Tuhan yang kita sudah dengar. Karena dikatakan di sini terbukti bahwa ada orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Tetapi ada orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ini adalah orang yang dikatakan bertekun dalam firman Tuhan. Kita ini berdiri di mana? Adakah kita ini seorang yang dengar firman Tuhan dan melakukannya, atau kita ini orang yang suka dengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan? Yakobus pasal 1 ayat 22 hingga 25 dikatakan di sini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman sahaja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, mendengar dan melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Adakah kita suka dengar firman Tuhan dan siap melakukannya, menjadi pelaku firman Tuhan, kata Yakobus di sini, atau kita ini suka dengar firman Tuhan, memuaskan telinga kita, menurut kehendak kita sendiri, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Banyak kali kebangunan rohani ya, disitulah apabila ada undangan untuk maju ke depan dan sebagainya, orang akan maju, orang akan bersemangat, hidupnya disegarkan pada waktu itu. Ada yang maju, didoakan, jatuh begitu dan sebagainya. Tetapi ada orang mengatakan, apa yang penting bukan orang yang jatuh. Maksudnya orang yang didoakan, kemudian orang itu jatuh. Tetapi yang terpenting katanya, setelah dia bangkit dari kejatuhannya. Maksudnya dia sudah jatuh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya, dia bangkit sesudah itu. Kehidupan selanjutnya itu yang penting. Bukan hanya dalam peristiwa, bukan hanya dalam acara kebangunan rohani itu saja. Yang menentukan bukan di permulaan tetapi di penghujung. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita memang bersemangat, tapi selepas itu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, adakah kita masih bersemangat mendengarkan firman Tuhan, bersemangat mentaati firman Tuhan,
Itu persoalan yang kita mau pikirkan bersama. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga 17 mengatakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu Alkitab, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita melihat firman Tuhan ini sangat bermanfaat di dalam hidup kita. Kalau kita tahu firman Tuhan ini sangat bermanfaat, sangat penting bagi kehidupan kita, apakah kita tidak mau memperhatikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Pada tahun lalu, saya bersyukur karena Canon selalu memeriksa kami, stafnya, sama ada kami ini membaca firman Tuhan atau tidak, karena kita mau membacakan, karena mendorong supaya staf ini membaca Alkitab dalam masa setahun ya, menghabiskan itu. Dan Canon sendiri dia mengungsikan bahwa tahun lalu dia membaca Alkitab dari awal hingga akhir. Kejadian Wahyu itu sebanyak 2 kali. Karena bagi Canon itu sangat penting. Dan bagi kita orang Kristen itu juga sangat-sangat penting. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan yang terpenting lagi kita taat kepada firman Tuhan yang kita sudah baca. Jadi tahun ini saya bertekad membaca Alkitab dalam bahasa Inggris. Ya. Belum pernah saya buat. Tapi saya mau baca dalam bahasa Inggris. Dan saya sudah mulai di kitab Kejadian. Jadi kita boleh mendorong diri kita sendiri untuk tahun ini. Kalau mungkin kita menghabiskan Alkitab itu beberapa tahun yang lalu, tetapi mungkin baik juga untuk tahun ini. Kita mulai sekali lagi membaca firman Tuhan. Karena luar biasa firman Tuhan ini. Petikan yang sama kita baca berkali-kali. Tetapi apabila roh Tuhan bekerja, apabila roh kudus Tuhan bekerja dalam hidup kita, petikan yang kita baca itu ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang menyegarkan jiwa kita. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, jemaah awal. Apabila roh kudus bekerja dalam hidup mereka, mereka taat kepada firman Tuhan. Dengar, dan melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi saya mendorong saudara dan saudari di Gereja Good Samaritan ini, baik yang ada di sini maupun yang berada di rumah. Pada tahun ini mari kita perhatikan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca, mari kita bertekun melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bermanfaat, berfaedah. Boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan. Apalagi kita menghadapi situasi hari ini penuh cabaran, tapi firman Tuhan dapat memberi kekuatan dalam kehidupan rohani kita. Hal yang kedua yang kita melihat di sini, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan jemaah yang pertama, mereka itu bertekun dalam persekutuan. Dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, untuk mengadakan perjamuan suci. Jadi kalau kita melihat di sini sekurang-kurangnya ada 2 perkara persekutuan mereka. Yang pertama, persekutuan mereka itu bersifat vertikal, maksudnya menegak. Persekutuan mereka menegak manusia kepada Tuhan. Itu menegak dalam persekutuan mereka. Karena kita melihat di sini mereka itu tiap-tiap hari berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Dalam ayat yang ke-47 mereka itu memuji Allah. Ini bersifat vertikal. Apabila mereka bersekutu, mereka dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita pergi ke gereja, mungkin ada banyak alasan. Ada yang mau jumpa saudara Mara, ada yang mau jumpa kawan-kawan karena hari-hari biasa sibuk dengan keluarga masing-masing, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hanya hari Minggu sahaja baru boleh jumpa di gereja. Ada juga yang datang ke gereja karena kalau di rumah tidak buat apa-apa, bosan. Tapi di gereja, wah, ada keseronokan di sana. Ada acara, ada sesuatu yang dilakukan. Jadi tidak bosan lah, tidak rasa sunyi. Dan banyak alasan lagi. Tetapi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam persekutuan vertikal ini, kita datang ke gereja, memang kita nampak kawan-kawan kita di sini, tetapi itu bukan perkara yang terutama. Sebenarnya apabila kita datang ke gereja, perkara utama yang kita mau pikirkan, perkara utama yang harus ada dalam hati kita, yaitu kita bertekad untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itulah fokus dalam penyembahan kita, dalam ibadah kita. Bukan kepada rekan-rekan, bukan orang-orang di sekeliling kita, tetapi kepada Tuhan. Dan saya percaya apabila Tuhan yang menjadi fokus dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita pulang, kita tidak pulang dengan tangan yang kosong, tangan yang hampa. Kita pulang dengan berkat, karena Tuhan memberkati kita. Lewat mulai firman-Nya, lewat mulai sebuah lagu yang dinyanyikan semasa dalam ibadah, lewat mulai perjamuan suci dan sebagainya. Tuhan boleh berbicara. Kita kembali ke tempat kita masing-masing, ke rumah masing-masing, dengan membawa berkat Tuhan. Jadi apabila kita bersekutu dalam ibadah, pertama sekali yang menjadi tujuan atau fokus ibadah kita itu, yaitu kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu secara menegak. Dan yang kedua, persekutuan yang kedua di sini bersifat horizontal, itu melintang manusia dengan sesama manusia. Kita melihat mereka di sini, mereka berkumpul bersama-sama dalam ayat yang 40 ayat yang ke 42 46 dan 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Persekutuan mereka itu persekutuan antara satu sama yang lain. Dan dikatakan lagi di sini dalam ayat 44 dan 45 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita melihat persekutuan bersama mereka. Setiap hari di bait Allah mereka beribadah. Itu persekutuan mereka, ibadah mereka dengan Tuhan. Ibadah dengan antara sesama mereka itu mereka mengadakan bergilir-gilir, mengadakan perjamuan suci, makan bersama-sama. Dan mereka juga ada sikap tidak mementingkan diri di sini karena dikatakan mereka itu bersatu. Mereka punya moto waktu itu, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepunyaanku, kepunyaanmu juga. Bukan istrimu, istriku juga. Bukanlah kepunyaanmu, kepunyaan mereka, kepunyaanku, kepunyaanmu juga. Maksudnya kalau ada dalam kalangan
jemaah itu yang kekurangan, mereka sanggup menjual harta miliknya, uang itu akan dibawa kepada rasul-rasul dan itu akan dibagi-bagi menurut keperluan orang yang memerlukan. Jadi persekutuan mereka antara sesama mereka itu diwarnai dengan kasih. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Semua saling memperhatikan. Inilah yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan jemaah yang pertama ini. Luar biasa, mereka berkongsi segala yang mereka miliki. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan kita itu secara bersifat vertikal, menegak kita dengan Tuhan. Dalam masa yang sama, kita juga dengan sesama kita. Kalau ada orang mementingkan persekutuannya dengan Allah, tetapi tidak mementingkan persekutuannya dengan sesama, vertikal. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana kamu mengasihi Tuhan yang tidak kamu lihat, sedangkan saudaramu yang kamu lihat dengan matamu, kamu tidak mengasihi. 1 Yohanes. Jadi memang fokus kita kepada Tuhan, dan selepas itu kepada sesama kita. Jadi pada waktu pandemik ini, ada yang kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ada yang hidup dalam kesusahan. Gereja umumkan siapa yang perlu bantuan. Ada juga yang malu-malu, tidak mau beritahu. Tetapi kami tahu itu mulai orang lain. Si anu itu begini keadaannya. Bayangkan kalau orang lain tidak sampaikan kepada kami, siapa yang memerlukan itu. Saya pikir mereka tidak, orang ini, keluarga ini tidak dapat ditolong karena kami pihak gereja tidak tahu, kami tidak dimaklumkan siapa. Tapi karena ada orang lain yang berinisiatif, kenapa? Karena dia mengambil berat keadaan keluarga ini lalu melaporkan kepada pihak gereja sehingga bantuan dapat diberikan. Ini persekutuan yang kita inginkan. Bukan persekutuan yang ada persekutuan bersama tetapi ada perasaan dendam, ada perasaan sakit dalam hati. Kenapa? Karena pernah berkelahi sebelum ini, ada mungkin mendengar cerita-cerita gosip. Jadi orang itu mendengar sakit hatinya. Walaupun sama-sama melayani di gereja, apabila bertemu memaling muka begitu ya. Tidak mau melihat. Kenapa? Karena ada kesakitan dalam hati. Jadi kita tidak mau begitu terjadi. Jadi sementara kita di sini melayani bersama-sama, biarlah ada kasih dalam hati kita. Kalau kita tidak mampu, minta Roh Kudus. Karena Roh Kudus di sini, dalam kehidupan jemaah yang pertama, memberi mereka persekutuan yang indah sekali. Dan yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya, Roh Kudus mendorong mereka untuk bertekun dalam doa. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan berdoa. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, berdoa itu digambarkan seperti nafas. Nah, kita di sini. Saya kira 1, 2, 3 kita coba tutup nafas kita. Maksudnya jangan bernafas. Kira-kira berapa menit kita boleh bertahan tanpa bernafas? Ada yang boleh bertahan 1 menit? 2 menit? 5 menit? 10 menit? Ada yang boleh bertahan? Nah kita coba. 1, 2, jangan. Kita tidak mau nanti ada orang yang meninggal di sini. Palis. Sama seperti tubuh kita ini memerlukan udara untuk bernafas. Kehidupan doa kita itu seperti itu ya.
Karena doa itu seperti nafas yang menghidupkan tubuh rohani kita. Dan salah satu tokoh yang sangat utama yang patut menjadi teladan kita, kalau kita melihat dalam Markus pasal 1 ayat 35. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia di sini dimaksudkan Yesus. Waktu pagi-pagi benar, masih gelap. Yesus bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi. Apa dia lakukan di sana? Yesus berdoa. Kalau kita baca petikan ini keseluruhan, kita mendapati bahwa kemarin dari awal pagi, tengah hari hingga ke petang, ke malam, Yesus melayani orang-orang yang datang kepadanya. Begitu padat sekali jadwal pelayanan Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, mengusir roh jahat dan sebagainya. Itu sepanjang mulai dari awal pagi hingga ke malam. Pelayanannya sangat meletihkan. Tapi apa yang Yesus lakukan di sini? Keesokan harinya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun, pergi ke satu tempat yang sunyi. Dikatakan di sini Yesus berdoa. Ada beberapa kali dalam Injil mencatat bahwa ini yang dilakukan oleh Yesus. Mengasingkan dirinya daripada orang-orang, pergi ke satu tempat yang sunyi dan berdoa. Bahkan ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, Yesus juga berdoa 3 kali. Yesus berdoa. Jadi kita melihat di sini Yesus dalam pelayanannya yang sibuk, yang memenatkan, tetapi Yesus mengutamakan doa. Jadi bagi kita Yesus ini teladan bagi kita. Berdoa. Kadang-kadang doa kita ini hanya doa, makan, doa, tidur. Bagus juga kan? Ini yang diajarkan waktu kita masih kanak-kanak. Kalau makan, sebelum makan mesti berdoa. Kalau mau tidur mesti berdoa. Bangun pagi mesti berdoa. Bagus. Tetapi jangan sampai umur kita yang sudah dewasa ini masih begitu doa kita. Ya. Sebenarnya itu tidak salah, tetapi kematangan dalam doa itu juga kita perlu ada. Lukas pasal 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintunya, baginya pintu dibukakan. Ini janji Tuhan. Bahwa apabila kita berdoa, selalu ada jawaban doa daripada Tuhan. Asal kita berdoa dengan cara yang betul, bukan kita habiskan itu menurut kehendak kita sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan, maka kita akan melihat bahwa dalam doa kita itu ada janji Tuhan di sana. Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Apabila orang pendoa itu orang yang benar. Apabila ia berdoa, dikatakan di sini sangat besar kuasanya, bukan kuasa si pendoa itu, tetapi kuasa yang datang daripada Tuhan. Luar biasa bukan? Jadi jangan kita memandang rendah
doa, karena dalam doa itu ada janji Tuhan, pengabulan doa, dan dalam doa itu ada kuasa Tuhan menyertai. Jadi bukan hanya doa makan, doa tidur, doa bangun dan sebagainya, tetapi kita perhatikan di sini dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup yang tenang dan tenteram dalam kesalehan dan kehormatan. Ini berdoa bukan untuk diri kita sendiri, tetapi ini berdoa untuk orang lain. Yang kita panggil itu doa syafaat. Dalam kebaktian kita mengambil masa untuk berdoa sebelum ibadah bermula. Itu doa syafaat. Kemudian dalam kebaktian nanti selepas pengumuman kita ada doa syafaat. Bukan berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk semua orang. Berdoa untuk raja-raja, berdoa untuk pembesar. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk diocese, berdoa untuk negeri Sabah. Berdoa untuk negara kita. Ini doa syafaat. Kolose pasal 4 ayat 2 hingga 4. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang kerananya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Paulus berada dalam penjara. Paulus mendorong jemaat di Kolose supaya mendoakan dia dan rekan-rekan sekerja yang lain dalam pemberitaan mereka. Bagi Paulus sendiri, walaupun dalam penjara, dia memohon doa daripada jemaat supaya meskipun dia terpenjara, berita Injil itu tidak terpenjara. Berita Injil itu dapat dikabarkan meskipun dia sendiri berada dalam penjara. Paulus sendiri memohon anggota jemaat Kolose berdoa untuk dia supaya pemberitaan Injil dapat diberitakan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kalau selama ini kita hanya berdoa untuk doa makan, puji Tuhan, doa bangun, doa tidur, puji Tuhan, tetapi kita perlu beranjak lebih dalam doa kita. Kita berdoa syafaat, berdoa untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang berlaku ketika jemaah pertama ini. Mereka menerima Roh Kudus Tuhan. Ketika mereka bertobat dan dibaptis, Roh Kudus itu mempengaruhi kehidupan mereka. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mengasihi, mereka mencintai, mereka bertekun dalam firman Tuhan, bukan hanya dengar, lupa, tapi dengar dan melakukan firman Tuhan itu. Dan mereka rindu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Dikatakan di sini hari-hari mereka berkumpul di bait suci. Bagi kita dalam seminggu ibadah kita mungkin 1 kali sahaja. Semasa pelaksanaan PKP kita tidak boleh bertemu seperti ini, tapi dalam talian. Minggu berikutnya kita belum tahu, belum pasti apa yang akan terjadi. Tetapi alangkah seronoknya bagi kita yang rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu bersekutu dengan sesama. Ada peluang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Ada juga sedengar anggota jemaah kita rindu sebenarnya, tetapi karena ketetapan SOP, mereka tidak dapat pergi. Rindu. Tapi bagi Anda yang boleh dapat datang ke gereja untuk beribadah, kenapa tidak mau datang? Ya, kenapa tidak mau datang? Dan kita melihat jemaat di sini mereka bertekun dalam doa mereka. Karena doa
itu teladan Tuhan Yesus. Doa itu ada janji di sana. Doa itu ada kuasa yang menyertai. Jadi mari kita berdoa. Apalagi pada musim pandemik ini kita tidak tahu, keadaan tidak menentu. Banyak ketidakpastian. Tetapi satu perkara yang kita mau berdoa. Apabila kita mendengar berita-berita yang disampaikan, membaca media massa memberitahu bahwa pandemik ini akan meningkat. Banyak orang akan dijangkiti. Apalagi ada berita-berita palsu, kita membaca, kadang-kadang kita rasa takut. Kita gemetar. Kenapa kita fokus pada ketakutan kita? Kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita tidak fokus dalam doa kita. Minta Tuhan kita yang berkuasa itu untuk mengawal keadaan. Minta kepada Tuhan yang berkuasa itu untuk menjaga dan memelihara diri kita, keluarga kita, rekan-rekan kita. Kalau kita terlalu tenggelam dengan ketakutan karena COVID-19, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, itu seperti menghalang mata kita melihat bahwa kita ada Tuhan yang Maha Kuasa. Doa kita itu ada janji. Bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ada penggenapan, ada jawaban doa di sana. Ada kuasa Tuhan yang menyertai. Jadi mari kita berdoa. Jangan takut, tapi kita berdoa. Kita berdoa. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya membaca Ibrani pasal 10 ayat 25. Dikatakan di sini, janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi selagi ada peluang bagi kita untuk datang dalam ibadah secara fisikal, selagi kita masih ada kredit, data internet untuk mengikuti ibadah dalam talian, firman Tuhan menasihatkan kita di sini jangan menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Tapi kita semakin kuat karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Rupa-rupanya ibadah kita itu berguna bukan hanya untuk kehidupan kita sekarang, tetapi kehidupan yang akan datang. Karena melalui ibadah itu kita, iman kita dikuatkan lewat melalui firman Tuhan, lewat melalui doa, lewat melalui perjamuan kudus, lewat melalui lirik-lirik lagu yang dinyanyikan di gereja. Tuhan boleh memakai semua perkara ini untuk menguatkan iman kita. Sehingga apabila Tuhan Yesus datang, Yesus mendapati kita ini orang yang beriman. Jadi pada tahun ini mari kita giat dalam firman Tuhan, mari kita giat dalam persekutuan kita, dan mari kita giat berdoa. Antara satu sama yang lain saling mendoakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan kami belajar dari firman Tuhan. Kami melihat apabila Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang, orang itu akan dipenuhi dengan kecintaan akan firman-Mu. Orang itu dipenuhi dengan kecintaan untuk selalu rindu bersekutu dengan-Mu. Orang itu ada kerinduan yang dalam untuk berdoa. Pada tahun ini ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, supaya Roh Kudus sekali lagi memberi kami dorongan dalam hati kami, supaya kami memperhatikan firman Tuhan dengan lebih sungguh dan tidak melalaikan ibadah kami. Bahkan dalam setiap hari kami juga saling mendoakan supaya kehidupan rohani kami ini tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, dan kami mengizinkan Roh Kudus Tuhan menguasai pikiran dan hati kami. Karena apabila Roh Kudus memimpin kami, maka kami mencintai hal-hal rohani yang membantu kami untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat dijemput berdiri untuk membaca pengakuan iman nation semua. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Oke, syukur puji Tuhan karena kita masih lagi boleh beribadah. Itu satu anugerah buat kita. Jadi selamat datang juga buat saudara-saudara yang sudah mengikuti kita punya ibadah pada hari ini. Jadi kita terus saja untuk pengumuman kita. Pengumuman yang pertama, kalau kita lihat, kita akan adakan perayaan Tahun Baru Cina dalam talian. Jadi ini akan dibuat pada 7 hari bulan 2, ya, 8 malam. Jadi ini secara live yang akan dibuat dalam talian di Facebook nanti. Dan yang kedua, pada petang ini, selepas ibadah ini habis, pada jam 2 petang sampai 6, ya, kita menggalakkan untuk setiap pemimpin untuk kelompok permuridan, muda-mudi, dan worship team, dan juga pemain musik, ketua dan pembantu, ya, kita harap untuk sama-sama hadir bersama. Kita akan mula 2 hingga 6 petang di bilik konferensi. Jadi bagi mereka yang tidak dapat menghadiri, jangan risau sebab kita akan buat juga melalui Zoom. Jadi kita akan bagi link untuk pemimpin-pemimpin yang lain yang tidak dapat mengikuti secara fisikal. Jadi sampai di sini saja untuk pengumuman kita. Jadi sila lihat di bulletin untuk melihat pengumuman seterusnya. Dan ini masanya untuk kita doa syafaat. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa untuk kesyukuran kita kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh belas kasihan, kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan anugerah Tuhan atas gereja kami, sehingga saat ini kami masih dapat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan sentiasa melindungi kami dari segala penyakit yang ditakutkan oleh dunia. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja. Kami berdoa untuk kelanjutan penjangkauan di ketiga-tiga jemaah agar lebih banyak lagi yang akan ditambahkan dalam gereja. Kami berdoa juga untuk latihan kepimpinan yang dikendalikan oleh Kinon, agar semua pemimpin dan pembantu dapat diperlengkapi dengan baik untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua persiapan Tahun Baru Cina seperti hiasan di kawasan gereja, pengagihan kuit tradisi Cina kepada komuniti,
atau kebaktian dalam talian sehingga lebih banyak orang yang mengenal Kristus. Kami berdoa juga untuk Yesus. Kami berdoa untuk semua gereja di seluruh Yesus ketika mereka berusaha untuk pertumbuhan gereja melalui perlengkapan dan pemeliharaan pengembala untuk anggota mereka, agar Tuhan memberi kesehatan dan perlindungan dan memberi hikmat kebijaksanaan kepada semua pengembala dalam Yesus. Kita berdoa juga untuk negeri Sabah. Kami berdoa untuk pihak berkuasa, kesehatan, dan agensi-agensi berkaitan supaya mempunyai kebijaksanaan untuk terus mengurus dan memantau penularan pandemik walaupun setelah PB akan ditamatkan pada 14 Januari. Kami berdoa juga agar ekonomi negeri kami akan terus mengalami pemulihan sehingga lebih ramai anak-anak muda yang mendapat pekerjaan, dan juga kepada semua rakyat di negeri Sabah agar semua kemiskinan dapat dipulihkan. Kami berdoa juga untuk negara, kami berdoa untuk keselamatan dan perlindungan semua murid dan guru ketika mereka bersiap untuk kembali belajar dan mengajar di semua institusi pendidikan tinggi dan rendah di seluruh negara, supaya segala persiapan yang dilaksanakan mengikut SOP dapat menghindari semua murid dan guru maupun pendidikan tinggi dan rendah di seluruh negara. Tuhan, ini doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang percaya katakan, amin. Pengakuan dosa. Karena demikian, Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal dan beriman Allah dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh balas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya jemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu, kami turut memuji Engkau
bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana pagi yang maha tinggi. Saya menjemput Anda duduk. Mari kita siapkan hati untuk jemaat kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di syurga. Sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini, kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Biarlah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai. Kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita tetap bersukacita. Kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Haleluya.
mencucurkan air mata, pasti akan